saya bisa sampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Ya, kalau kita lihat jadwal tidak sesuai dengan jadwal ya. Di jadwal beda orangnya dengan saya. Tapi saya bersyukur ini adalah kesempatan yang saya bisa sampaikan dari banyak kesempatan yang dipercayakan anak-anak Tuhan di tempat ini, dari pengurus sampai dengan saat ini saya masih di sini dan masih terus dipercayakan untuk sampaikan firman Tuhan. Saya secara pribadi sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, bersyukur di minggu-minggu ini saya sangat bersuka cita. Sukacita bukan karena apa, tapi di setiap pagi saya sangat menikmati dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan pagi, berdoa, setelah itu baru saya pegang HP, bisa pegang yang lain-lain. Itu komitmen saya. Jadi saya sangat senang, sangat sukacita. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi saya bersukacita karena ada Tuhan. Itu yang saya merasa bersyukur di minggu-minggu ini. Itu yang menjadi berkat dan saat teduh yang saya dapatkan pada hari Jumat lalu itu yang akan saya bagikan. Saya senang juga dengan saat teduh ini yang saya dapatkan. Oke, kita akan buka firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14. Satu orang dapat satu ayat supaya nanti jangan satu kecewa. Supaya kita bisa giliran. Kita sama-sama dapat, jangan sampai saya sendiri bicara-bicara baru keluar. Oke. Saya hanya baca judul perikop di sini, nanti Bapak Ibu bisa lanjut di ayat 1. Pesan-pesan penutup. Ayat 1 silakan. Oke, terima kasih untuk pembacaan. Ya, kita sudah baca, anggap itu kita sudah baca satu pasal. Mungkin tadi ada yang belum baca Alkitab, pasti ada ya. Jadi kemurahan Allah itu sudah nyata atau belum? Sudah nyata ya. Sungguh hebat kemurahan Allah itu. Kenapa waktu saya baca ini tadi merenungkan, saya pikir ini Tuhan itu baik. Kenapa Yesus mau datang ke Papua? Kenapa Yesus mau datang ke Kono di Klasi Sorong? Itu kemurahan Allah yang sangat besar sekali. Dan ketika kita benar-benar merenungkan, sungguh Tuhan itu terlalu baik. Kita mau bandingkan baiknya dunia dengan Tuhan itu susah sekali. Yang lebih baik itu Tuhan. Karena apa? Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu memberikan kasihnya kepada kita. Tuhan itu memberikan hak-haknya itu kepada kita. Yang harus dipertahankan, yang harus dimiliki, yang tidak perlu juga Allah tinggalkan. Tapi Allah itu rela melakukan semuanya itu hanya karena demi kita yang manusia yang berdosa ini. Sungguh Tuhan itu baik. Kemurahannya itu luar biasa. Sejak manusia diciptakan, waktu manusia jatuh dalam dosa, kemurahan Allah masih berlaku. Allah tidak menghukum mereka mati. Tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Setelah manusia jatuh, dia bilang, Kejadian pasal 3 ayat 15. Dari perempuan yang ini, yang berbuat dosa hari ini, dia yang akan lahir, dari keturunan ini akan lahir seorang, nanti dia akan menginjak-injak kepalamu. Dan engkau akan meremukan tumitmu. Ya. Jadi engkau akan berlutut di hadapan yang hari ini berdosa. Jadi suatu saat nanti, Yesus akan lahir, itu maksudnya. Jadi itu embrio, orang bilang itu embrio Injil, embrio atau titik di mana Injil itu keluar. Keselamatan itu keluar dari situ, Kejadian pasal 3 ayat 15. Sehingga berjalannya waktu dari sejak manusia berdosa sampai dengan waktu Kristus. Sempat malam sedikit diskusi dengan Ucu. Saya bilang begini. Waktu Abraham sampai ke Daud itu 14 keturunan. Kemudian dari 14 keturunan dari Daud ke pembuangan di Babel, 14 keturunan lagi. Dari pembuangan dari Babel ke Yesus lahir atau Kristus, itu 14 keturunan lagi. Terus setelah Yesus lahir ada keturunan-keturunan, dihitungkah tidak? Saya
merenungkan dan ternyata manusia jumlah keturunan itu terbanyak, tapi Allah masih memperhatikan keturunan itu terus berjalan. Itu yang luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti itu. Sejak manusia diciptakan, jalan sampai dengan Yesus lahir dan sampai dengan Injil masuk di tanah Papua, sampai hari ini pun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau manusia ini mungkin bosan ya. Manusia ini bosan. Dari sejak manusia, saya pelihara kamu, saya jaga-jaga kamu terus. Tapi Tuhan kita tidak begitu. Kemurahannya, kasihnya itu tetap. Dari sejak manusia diciptakan pertama sampai dengan hari ini masih ada. Itulah kemurahan Tuhan. Beberapa kemurahan Tuhan yang Allah buat bagi kita. Yang pertama di ayat 4c dia bilang begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Jadi kasihnya itu kepada manusia. Kasih yang dari Allah itu kasih yang sangat besar. Bukan kasih yang kecil-kecilan. Bukan kasih yang pilih-pilih. Bukan kasih yang nanti sebagian saya simpan lalu sebagian saya kasih. Tapi seutuhnya, sepenuhnya, semuanya serahkan kepada manusia. Berikan untuk manusia. Yohanes 3:16 dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah. Ini besar lagi baru kata begitu lagi. Begitu baru besar lagi. Begitu besar kasih Allah. Itu artinya kasih yang tidak bisa diukur dengan pokoknya otak kita, matematika kita, jari kita. Pokoknya kita mau ukur dunia ini tidak bisa. Melebihi dari dunia ini sudah. Itu sudah kasihnya Allah kepada manusia. Kasih begitu besar kasih Allah. Ini bukan kasih dunia. Tapi kasih Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih itu berikan kepada manusia. Karena manusia hidup di dalam dosa. Karena manusia itu berdosa. Gambar Allah itu retak sehingga retak itu Yesus mau datang memperbaiki dengan dia sendiri mau datang dan memperbaiki. Tidak ada orang yang bisa memperbaiki retak gambar Allah yang retak-retak itu. Ya. Gambar Allah yang retak itu seperti kaca muka ya. Kalau kaca muka kita mungkin biasa lihat. Mungkin tadi pagi ada juga yang lihat ya. Atau mungkin karena hujan jadi tidak lihat. Tapi biasanya kalau kaca yang sudah retak, misalnya kaca itu retaknya 5 apa ya? 5 retakan. Atau seperti apa ya dibilang apa begitu. Pokoknya 5. Satu kaca dibagi 5. Retak. Terus kalau kita lihat, muka kita di situ jadi berapa? Jadi 5. Kita 5 kah atau 1? Kita 1 tapi dari kaca jadi 5 muka. Ya, 5 muka. Jadi di situ terdapat 10 mata. 10 mata dalam satu kaca tapi karena retak. Begitu. Manusia itu retak begitu, sudah hancur-hancur begitu. Hubungannya itu hancur. Komunikasi dengan Tuhan hancur. Terus mau bicara dengan Tuhan hancur. Untuk terus bersekutu dengan Tuhan hancur. Tapi tidak ada orang yang retak-retak itu, tidak bisa orang yang memperbaiki. Dan hanya kalau iblis, dia hanya datang untuk menghancurkan itu, sudah kasih retak-retak itu. Kasih pica-pica kaca itu. Tapi Yesus mau datang, dia bilang ini saya punya gambar. Ini saya punya kaca, saya mau perbaiki sendiri. Dan Yesus datang, dia sendiri memperbaikinya. Jadi kasihnya kepada manusia itu kasih yang bukan kasih pura-pura dan bukan kasih menuntut balasan. Tetapi ini kasih yang tidak perlu menuntut balasan. Kalau dalam bahasa asli mereka bilang kasih agape. Ya, kasih yang tidak perlu menuntut balasan. Kasih yang tidak perlu dia bilang ini, hari ini nanti saya kasih 10 juta, besok kok kasih 15 juta, bunga 5 juta. Ya, bukan seperti itu. Kasih 10, dia bilang tidak usah kasih kembali. Pokoknya saya kasih saja. Ini kasih yang tidak perlu ambil kembali. Itu sudah. Kasihnya besarnya, kasih Allah yang besar itu yang kasih itu. Kasih agape itu yang diberikan kepada manusia. Kasih itu dia tidak berikan kepada segala ciptaan yang lainnya. Tidak berikan kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, dunia ini, atau mungkin tanah, gunung, batu, laut. Bukan itu. Dia tidak berikan. Karena apa? Itu tidak sama dengan dia. Itu bukan gambar Allah. Itu bukan rupa Allah.
Tapi yang sama dengan dia adalah manusia. Manusia ini yang sama dengan Allah. Ini adalah gambarnya. Sehingga Allah tidak bisa biarkan kalau manusia itu hidup di dalam dosa. Allah tidak mau tinggalkan. Allah tidak bisa melihat kalau manusia itu hidup di dalam dosa terus-terus sampai mati. Ya. Allah punya kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Dia benar-benar mau datang, benar-benar merendahkan diri. Dia mau mati untuk kita. Dia rela mengosongkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Dia taat menjalani proses. Dia taat mau datang lahir sebagai manusia. Dia taat, dia menjalani pertumbuhan seperti manusia. Dia taat sekali. Dia tidak pernah berontak. Ya, dia taat sampai dia berjalan kaki. Dia taat. Dia lakukan itu sampai waktu diperhadapkan di Pontius Pilatus, mereka menuduh dia begini-begini. Dia bilang nanti ini bangun tembok Yerusalem lalu bisa bangun dalam 3 hari. Mereka tuduh dia tapi dia tidak pernah balas. Dia taat saja. Satu kata dia bilang. Lalu waktu Herodes tanya, apakah kau anak Allah atau raja orang Yahudi? Dia bilang, engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah bicara apa-apa. Dia lakukan itu sampai mati di kayu salib. Terakhirnya. Itulah kasih yang besarnya itu dia membuktikan dengan itu. Dan itu berikannya kepada manusia yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Itu kemurahan Allah yang sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, Yesus menjadi juru selamat. Yesus menjadi juru selamat di ayat 4 yang sama. Ya. Yesus menjadi juru selamat. Juru masak, juru parkir, juru apa. Banyak juru-juru di situ. Tapi Yesus ini khusus yang juru selamat punya. Yesus bukan yang juru-juru parkir, bukan yang juru masak, atau juru yang lainnya. Tapi Yesus khusus juru selamat. Jadi Yesus, keselamatan itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Yesus. Di luar dari Yesus tidak ada keselamatan. Betul? Betul. Itu yang kita percaya. Itu yang kita beriman hari ini. Untuk apa kita mau datang beribadah, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau percaya kepada Yesus kalau tidak ada keselamatan. Tidak perlu juga. Kita percaya kepada Yesus, kita datang beribadah, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus. Dan tidak ada di dalam kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya di dalam siapa? Nama Yesus. Tidak ada nama lain. Dunia tidak. Segala sesuatu harta yang kita miliki tidak. Uang tidak. Jabatan tidak. Pekerjaan tidak. Hidup yang kita hidupi juga tidak. Pendidikan sekolah yang kita peroleh, gelar berapapun yang kita peroleh tidak. Tidak akan pernah membawa kita keselamatan. Itu hanya selagi kita ada di dunia ini. Tetapi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus berkata. Ini Yesus yang bicara. Yesus tahu bahwa keselamatan itu jalan satu-satunya hanya ada di dalam diri Yesus. Tidak ada di dalam siapapun. Maka Bapak Ibu, kawan-kawan yang Tuhan kasih, kalau kita percaya Yesus, berbahagialah, bersukacitalah, senang-senang, happy-happy, bahagia sendiri. Saya biasa bangun itu sama macam senyum-senyum sendiri. Saya senang sekali. Saya sukacita. Sama mengawali hari itu dengan senyuman. Saya bersyukur saya bisa percaya Yesus. Itu bukan menunjukkan kesombongan. Tapi bersyukur bahwa bisa percaya Yesus. Saya juga bersyukur Tuhan pilih saya sebagai jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur dari sekian banyak orang. Saya sangat bersukacita. Saya sangat senang memulai hari. Dan saya sangat senang cerita tentang dia. Diskusi tentang dia. Saya mau lebih banyak cerita tentang dia. Perbuatannya, kebaikannya, kasihnya. Karena apa? Keselamatan hanya di dalam Yesus.
bukan berarti kita tidak butuh yang lain. Tapi dari yang penting-penting, yang terpenting adalah Yesus. Yesus itu yang terpenting sekali. Percaya Yesus itu yang terpenting sekali. Yang paling utama sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Yesus, mencari kebenaran itu paling utama, nomor 1. Jangan taruh di belakang-belakang. Ya, pagi bangun, jangan kau taruh doa, jangan kau taruh baca firman Tuhan, nanti setelah keluar atau mungkin apa-apa dulu. Jangan, utamakan Tuhan. Kita pikir keselamatan ini. Orang bilang selamat. Kenapa orang bilang selamat? Karena keselamatan itu penting. Ya, kalau orang bilang celaka siang, celaka malam, kan tidak enak kan? Orang bilang selamat siang. Ya. Selamat pagi. Karena apa? Keselamatan itu penting. Selamat. Itu sebabnya hanya Yesus saja yang menjadi juru selamat, dan tidak akan tergantikan posisi Yesus sebagai juru selamat. Siapapun tidak akan pernah menggantikan posisi Yesus. Dari sekarang sampai mau dunia kiamat pun tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah menggantikan nama Yesus yang posisinya di atas. Di atas keselamatan. Tidak akan pernah digantikan oleh manusia, oleh kekuatan apapun, oleh superpower apapun, dan power-power yang lain pun tidak akan pernah. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Yesus adalah hanya khusus untuk keselamatan manusia. Yesus membawa keselamatan jiwa manusia. Iblis datang membawa maut supaya manusia itu mati. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang membawa keselamatan itu supaya manusia itu diselamatkan. Manusia itu masuk surga. Tujuan Yesus semua orang masuk surga. Tetapi kadang-kadang pilihan juga ada di kita. Tujuan Allah beda dengan tujuan manusia. Tujuan Allah beda dengan tujuan iblis. Sehingga ada banyak orang Kristen, ada banyak orang gidi yang akan masuk neraka. Tadi renungan pagi tadi itu kita belajar tentang Nuh. Jadi setelah Allah perintahkan Nuh untuk siapkan segala jenis binatang yang melata merayap di udara sampai yang merayap di bumi pun, Tuhan bilang siapkan satu pasang. Lalu Tuhan sendiri menutup pintu. Ini bukan Nuh yang tutup, tapi Tuhan yang tutup. Itu yang saya sangat senang sekali. Sungguh luar biasa. Tuhan yang tutup. Tuhan tahu. Tuhan pisahkan antara yang tidak percaya dengan yang percaya. Tuhan Allah pisahkan yang hidup benar dengan yang tidak hidup benar. Langsung secara otomatis terpisah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita selama ini rame-rame, kita hidup bahagia, senang-senang. Tapi suatu saat Tuhan akan pisah-pisah nanti. Kalau suatu saat Tuhan pisah-pisah, orang akan pusing semua. Orang tidak percaya dia. Nuh ini bikin apa? Ini musim kemarau ini. Ini untuk apa dia kerja-kerja batra ini? Orang bilang dia. Mungkin orang selama ini bilang, kok ibadah terus. Dari dulu Yesus bilang mau datang tapi tidak pernah datang. Kok sibuk dengan ibadah terus. Mungkin orang akan bilang kita. Tapi ingat, suatu saat Tuhan akan pisahkan. Itu baru nanti orang akan tahu bahwa ternyata dia sibuk untuk ini. Jadi lakukan saja, orang mau bilang apa, terserah. Yang penting kita punya tujuan jelas. Kita berjuang untuk ke depan, bukan sekarang. Itu tujuan kita. Jadi berjuanglah melalui pintu yang sesak. Karena sedikit orang yang akan melaluinya. Sedikit orang saja. Yang Allah pisahkan, itu yang akan melaluinya. Sedikit orang itu siapa-siapa. Kita berjuang dari sedikit orang itu, supaya kita juga termasuk. Jangan sampai kita tidak termasuk. Kita selalu korban waktu, selalu segala sesuatu kita lakukan, tapi jangan sampai kita tidak termasuk. 5 wanita bijak dan yang bodoh. Mereka korban sama-sama, datang sama-sama, rame-rame.
Tapi yang masuk bersama-sama mempelai pria siapa? 5 wanita bijak. Mungkin kita rame-rame sama-sama, tapi jangan-jangan nanti suatu saat waktu Tuhan pilih-pilih, Tuhan ambil yang seperti 5 tadi. Oke, itu bagian kedua. Bagian terakhir di satu orang bisa baca di ayat 7. Ya, sampai di situ. Berhak menerima hidup kekal. Berhak. Ini hak, ini berhak sekali. Punya hak. Kita ini punya hak menurut Allah. Tapi menurut kita berhak tidak, ini yang menjadi pertanyaan. Menurut Allah, kita punya hak menerima hidup kekal. Menurut manusia, bagaimana? Berhak atau tidak? Secara spontan kita bisa berkata, ya saya berhak. Tapi berdasarkan apa? Apakah kita sudah percaya Yesus? Apakah kita merasa bahwa Yesus itu benar-benar datang untuk saya? Apakah kita merasa bahwa Yesus itu juru selamat dan dia menyelamatkan saya? Kalau dia menyelamatkan saya, apakah saya beriman? Saya percaya kepada dia sebagai Tuhan dan juru selamat atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan ini Bapak Ibu tidak bisa dipastikan oleh satu orang. Dan ini kembali kepada pribadi. Apakah saya sudah terima Yesus atau tidak? Atau mungkin selama ini saya ikut-ikut saja. Ya, orang-orang ramai ikut ibadah di sana. Ya. Mungkin ya rame-rame baca Alkitab. Tapi saya percaya bahwa orang yang melakukan ini karena dia beriman. Orang yang melakukan pokoknya mau ibadah, mau setia, itu karena dia beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan pernah lakukan itu. Bayangkan seperti saya masukkan 2 tadi. Berapa orang-orang yang ada di sini yang tidak pernah ibadah hari ini juga ada. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang belum beriman. Jadi nuncu moge klasis yubu ana minjilop sianya benyek nu seleb yubu da wawa boleh. Bukannya saya masih bertanya, apakah benar semua orang-orang di yubu dope komorokom? Ini menjadi pertanyaan. Bapak pelayanan di klasis jemati gulamang aja salebailan sih. Nuju jematere gembalan aja, nuju jematana so, nuju mugana so, yubu di dope koroga. Dan kita pun tidak bisa pastikan. Karena apa? Karena perkataan itu akan sesuai dengan tindakan. Tindakannya apa? Ibro wahubura, kehidupan kita seperti apa? Itu juga yang menjadi penentu. Itulah sebabnya mari kita berjuang untuk menerima hak kita. Keselamatan itu hak kita. Imhiyak binabar hak kita. Bukan haknya Tuhan. Dia sudah berikan kepada kita. Ada nunsim bawa ke selebelegisio. Bukannya hak ini kita mau dapat itu bagaimana? Yogo domnan dala sulamang. Webe nakanya wang eliganam siapan webe lamam dala sulamang. Webe lamang kom sajulam ni digelam siang. Harus kerja. Itu kan haknya kita. Kita sekolah supaya kita dapat ijazah, itu haknya kita. Kita hidup di dunia ini percaya Yesus, haknya kita adalah menerima hidup kekal. Itu hak kita. Haknya kita Tuhan tidak bisa, Tuhan sudah berikan. Tapi bagaimana sekarang? Kita siap menerima hak ini atau tidak? Karena orang yang kerja, itu tentu dia akan siap menerima. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kawan-kawan, teman-teman, kita berjuang untuk menerima hak kita. Kita kerja untuk menerima hak kita. Jangan pernah main-main hak kita itu diambil oleh orang lain. Bisa aja doplak, yogo aja doplak. Naji ferb yubu doro wasa keselamatan na ferwak dopsana hak naram nang dom nam nusa nang salpo baulam. Nanti yang kanya sumi na ferbak doro wasa na buk. Ya guanak baulam ang so banyak. Ferb digum dom nakanya ferb digum beruam nakanya yenga sulamang ana so banyak. Kita senang-senang, kita bahagia memiliki Tuhan, memiliki keselamatan. Ferb yubu doro wasa na ulama. Jangan sampai kita main-main. Ini bahaya, ini keselamatan, ini penting. Ini menyangkut dengan jiwa. Itulah sebabnya 3 hal penting ini yang
menjadi renungan di sore hari ini sedikit lama. Itu yang bisa saya bagikan. Nyata kemurahan Allah dilihat dari 3 bagian. Yang pertama, kasihnya kepada manusia, yaitu 4. Dan yang kedua, Yesus menjadi juru selamat. Yang terakhir di ayat 7. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima hidup kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba terbatas dengan keadaan yang ada hamba sampaikan. Tapi Tuhan, firman-Mu tidak terbatas untuk mengoreksi kami, untuk membimbing kami, untuk mengajar kami, mendidik kami, memperbaiki kelakuan, dan membawa kami ke jalan yang benar. Karena firman-Mu itu hidup. Karena firman-Mu itu yang menciptakan kami. Karena firman-Mu tidak berubah dari dulu sekarang. Engkau Alfa dan Omega. Terima kasih. Dengan keterbatasan hamba berakhir sampai di sini. Tuhan, dengan ketidakterbatasan Engkau terus bekerja. Misalkan kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami merasa bersyukur cita karena memiliki Engkau Tuhan, dan Engkau yang menjadi juru selamat kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, kami manusia, sehingga Engkau mau datang ke dunia dengan kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih, kami sangat bersuka cita di sore hari ini. Kami mengakhiri firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih waktu mereka.